Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan peserta yang telah menyempatkan hadir hari ini. Selamat siang dan selamat datang ke acara webinar dengan judul Adult Survivor of Child Sexual Abuse yang diadakan oleh Visible Crisis Center dan bekerjasama dengan Yayasan Pulih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelena dari FCC UGM yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kemudian, izinkan saya untuk membacakan beberapa rules dalam webinar ini. Pertama, para peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya boleh menyalakan mikrofon saat dipersilahkan. Kedua, para peserta diharapkan untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan pada akhir acara nanti untuk keperluan pembagian materi. Dan yang ketiga, pada saat sesi tanya-jawab, peserta dipersilahkan bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat melalui kolom chat Zoom. Kemudian, 2 penanya terbaik akan mendapatkan door prize. Pada webinar ini, kita akan bersama-sama membahas materi mengenai fenomena childhood sexual abuse yang terutama terjadi di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak-dampak apa saja yang dialami oleh penyintas dan apa saja upaya pemulihan terhadap trauma tersebut. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menyampaikan jika nanti di tengah acara ada teman-teman yang terpicu oleh materi yang disampaikan, sehingga kembali mengingat kejadian atau ingatan atau trauma dan merasa tidak nyaman, teman-teman bisa berhenti mengikuti webinar ini dan jika perlu meminta bantuan profesional. Kemudian, pada webinar kali ini kita akan kedatangan Mbak Dian Indraswari, MSI Psikolog, yang merupakan Direktur Yayasan Pulih. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai Yayasan Pulih. Yayasan Pulih adalah sebuah lembaga bantuan psikologis dan penguatan psikososial yang terutama menangani pemulihan korban kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Mbak Dian juga adalah dosen psikologi dan mengajar di beberapa kampus swasta di Jakarta, selain menjadi trainer dan konsultan untuk kementerian, lembaga, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, kepada Mbak Dian Indraswari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jelena. Mbak, kalau boleh saya luruskan sedikit, ini apa mau bicara tentang kekerasan seksual secara umum atau seksual kekerasan yang menimpa pada anak? Karena yang berdasarkan TOR dan undangan, ini kan kekerasan seksual yang menimpa pada anak dan dampaknya ketika dewasa gitu ya. Iya betul sekali Mbak Dian. Jadi akan membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan kemudian apa saja dampaknya terhadap penyintas, begitu Mbak. Oh ya, baik. Terima Ketika kasih. dewasa. Iya. Materi ya, jadi ya. Iya, siap. Baik, saya mulai aja ya teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin share screen ya. Nanti saya waktunya sampai jam berapa, Mbak? Saya ada waktu berapa lama, Mbak Jelena? Oh, sampai sekitar jam 3, Mbak. Oke, Iya. nanti tolong diingatkan ya. Iya, akan saya nggak bisa ingatkan. baca chat karena lagi presentasi gitu. Langsung dipotong aja nggak apa-apa nanti, Mbak. Baik, Mbak. Iya, terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya tentang apa itu Yayasan Pulih dan bagaimana didirikan gitu. Kami berdiri tahun 2002, tepatnya 22 Juli. Jadi bulan depan itu kami berulang tahun yang ke-20. Semoga teman-teman di sini mungkin ada yang seusia kali ya dengan Pulih ya, atau mungkin ada yang lebih sedikit berbeda gitu dengan Yayasan Pulih. Jadi kami didirikan itu oleh Ibu Profesor Emeritus Saparina Sadli, psikolog, kemudian juga Profesor Dr. Elizabeth Krisi Purwandari, psikolog juga. Ini adalah guru besar Fakultas Psikologi UI. Kemudian ada Mbak Dr. Ilivia Iskandar, psikolog juga. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK saat ini ya. Kemudian juga pendiri kami Prof. Irwanto, PhD. Beliau adalah guru besar di Fakultas Psikologi Atmajaya. Ibu Dr. Karlina Supeli, beliau adalah dosen di STF Jakarta. Kemudian Mas Ali Aulia Ramli, ini adalah sekarang masih bekerja di UNICEF. Secara singkat, Pulih ini adalah lembaga bantuan psikologis dan penguatan psikososial. Jadi kalau masyarakat tidak mampu butuh bantuan hukum ke LBH, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan psikologis bisa datang ke Yayasan Pulih.
Ini visi misi kami ya, dan memang penerimaan manfaat kami itu beragam, mulai dari anak, remaja, dewasa, orang tua, korban bencana alam maupun sosial ya, baik tsunami maupun gempa bumi hingga sampai ke pandemi. Pandemi ini kan bencana sosial ya, juga konflik di Maluku, itu Pulih pernah mengirimkan psikolognya ke sana. Kami juga menerima refugi, jadi kalau teman-teman sempat main ke Yayasan Pulih, mungkin bertanya-tanya juga kok ada wajah-wajah dari Timur Tengah, wajah-wajah dari Afrika gitu ya, atau mungkin juga dari Sudan, dari Irak, dari Afghanistan gitu ya. Mereka adalah para pengungsi yang transit di Indonesia sebelum sampai pada tujuan mereka gitu ya. Jadi pengungsi ini tujuannya bisa ke Australia, ke Amerika atau Kanada, dan kadang-kadang mereka masih transit di Indonesia, dan karena sudah bertahun-tahun tinggal di sini ya di Indonesia, mereka kadang belum mendapatkan tempat. Jadi itu juga bisa menjadi secara mental itu cukup mengganggu bagi mereka. Gitu. Jadi kemudian membutuhkan konseling. Kami juga terutama melayani ya korban kekerasan berbasis gender, KDRT, kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, dan sebagainya. Kami juga kerjasama dengan pemerintah untuk membuat modul, kemudian juga menyelenggarakan capacity building, kemudian juga membuat pedoman dan sebagainya ya dengan kementerian, terutama ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPWPA, kemudian juga Kemensos, Kemenkes, dan sebagainya. Kami juga kerjasama dengan private sector seperti The Body Shop Indonesia, terutama untuk ini ya kampanye dan juga penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Iya, ini cukup ada concern dari The Body Shop Indonesia. Juga beberapa bank dan juga beberapa perusahaan misalnya seperti fitness center itu juga pernah mengundang Pulih untuk memberikan capacity building tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mencegah, menangani hingga pada pemulihan korban-korban kekerasan seksual. Nah, ini karena yang panitia meminta bagaimana kekerasan seksual yang menimpa pada anak, saya ini mengutip salah satu data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, KPPA ya, dalam webinar minggu lalu gitu. Kebetulan saya dapat PPT-nya dan ini saya kutip satu PPT dari KPPPA gitu ya. Jadi berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR ya untuk 2021, karena 2022 kan sedang berjalan ya. Yang terbaru 2021 ini menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya. 4 dari 100 anak laki-laki usia 13 sampai 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Sedangkan di pedesaan itu 3 dari 100. Jadi ini pada usia laki-laki 13 sampai 17 tahun. Sedangkan untuk perempuan ya dalam usia yang sama 8 dari 100 di perkotaan itu pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya. 8 dari 100 sama ya di pedesaan maupun perkotaan itu pernah mengalami juga kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Dan di kami juga data dari Yayasan Pulih, klien kami itu meningkat sebelum pandemi itu kasus terbesar yang ditangani Pulih adalah KDRT, yang kedua kekerasan seksual yang menimpa dewasa, yang ketiga adalah kekerasan dalam pacaran. Tapi sejak masa pandemi itu kemudian bergeser. Yang pertama tetap korban KDRT, kedua kekerasan seksual yang menimpa dewasa, dan yang ketiga kekerasan seksual yang menimpa anak. Di mana tidak hanya anak laki-laki yang mendapatkan kekerasan seksual, tapi juga tidak hanya anak perempuan ya, tetapi anak laki-laki juga ada yang mengalami gitu, dan itu ditangani juga oleh Yayasan Pulih. Nah, tadi teman-teman ini ya panitia juga sudah menjelaskan, mendefinisikan apa itu kekerasan seksual. Itu adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau manipulasi orang lain dan buatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi ini yang tadi juga dijelaskan dengan sangat baik ya tentang terkait dengan consent gitu ya, bahwa pada anak itu dianggap anak itu tidak bisa memberikan persetujuan atau tidak mampu ya memberikan persetujuan. Jadi kalau kasus kekerasan seksual yang menimpa anak itu berarti adalah itu termasuk dalam kekerasan seksual karena tidak ada consent. Meskipun pelaku mengatakan bahwa anak ini suka sama suka, itu ada persetujuan, dia tetap tidak bisa dikatakan memberikan persetujuan karena masih di bawah umur, harus ada persetujuan dari pengayomnya baik orang tua maupun guru ya biasanya. Ini tidak hanya pada anak, juga termasuk pada individu dengan disabilitas intelijensi. Nah, kekerasan seksual sekarang itu yang diatur oleh undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ya, tidak hanya pada kekerasan yang sifatnya secara langsung gitu atau fisik gitu ya, tapi juga kekerasan seksual yang sifatnya online atau KPGO.
Kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman LBH Apik Jakarta, dan dalam kasus semasa pandemi, ini angka kekerasan seksual yang meningkat itu cukup tajam yang ditangani oleh teman-teman LBH Apik itu justru adalah kekerasan seksual berbasis online. Ya, lewat foto, lewat video, percakapan yang tidak semestinya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana anak dan kekerasan seksual. Jadi harus kita pahami bahwa anak dan orang tua itu perspektifnya berbeda. Jadi cara memandang persoalannya juga berbeda antara anak dan orang tua. Anak pada umumnya tidak paham ketika dia mendapatkan kekerasan seksual. Ya, anak justru merasa takut orang tuanya akan marah atau sedih. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang menimpa dirinya, tetapi ketakutan terbesarnya adalah ketika orang tuanya marah atau sedih yang diakibatkan oleh dia. Dan anak itu mengira bahwa itu penyebab kejadian kekerasan seksual itu ada dirinya gitu. Nah, mungkin juga mengalami kebingungan ya kalau ini pengalaman, misalkan pengalaman kekerasan seksual dan menimpa anak dengan anak yang menjelang remaja begitu ya, jadi sudah mulai ada perubahan secara seksual dalam dirinya. Mungkin juga kadang-kala apa yang mereka alami itu buat mereka menyenangkan, tetapi akan jadi kebingungan karena orang tuanya marah. Ini ya, masyarakat juga menganggap bahwa itu adalah kekerasan seksual, tapi kenapa kemudian kok buat dia itu relatif menyenangkan, setidaknya secara fisik ya, karena secara psikologis mungkin dia belum paham gitu. Dan pada kejadian kasus kekerasan seksual menimpa anak, pelaku itu dapat mengancam dengan cara halus maupun kasar, baik pada diri anak maupun pada sesuatu yang disayangi anak. Jadi ancamannya itu seringkali nanti kalau kamu memberitahu orang tuamu saya bunuh, misalkan gitu ya. Dan ini seringkali terjadi. Dan anak tidak bisa untuk menolak pelaku, terlebih kalau pelaku ini orang yang dikasih atau dikenal. Dan berdasarkan data ya yang dari berbagai penelitian, kasus kekerasan seksual yang menimpa anak memang pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat. Baik orang tua ya, orang tua kandung maupun orang tua sambung begitu ya, ataupun mungkin juga tetangga atau keluarga terdekat seperti paman, kakek dan sebagainya. Nah, tetapi yang harus diingat teman-teman ya, di sini adalah yang berbahaya. Ya ini saya mengambil beberapa dari bacaan yang saya baca gitu, ini terkait dengan dampak dan penanganan psikologis pada anak korban kekerasan seksual gitu ya. Justru yang seringkali berbahaya dari efek pelecehan seksual itu bukan ininya ya, bukan dari pada anak dan ini apa yang dialami anak, tetapi efek dari kecaman masyarakat terhadap perilaku. Jadi saya pernah bertemu dengan anak di bawah 5 tahun yang mengalami perkosaan dari tetangganya begitu ya. Ini ibunya bertanya ke saya, "Mbak, kok anak saya ini mendapatkan kekerasan seksual, tapi kok kesannya biasa-biasa aja, dia kayak main biasa, dia kayak nggak mengalami apapun," gitu. Tetapi yang dialami anak ini saya tahu anaknya ketika ketemu saya juga menjadi rewel karena dia tuh kayak takut ini ya, reaksi orang tuanya, ketemu orang asing gitu ya, dan juga adalah stigma masyarakat ya. Jadi dampak dari kekerasan seksual itu seringkali justru lebih berat pada anak dan keluarga itu karena dari sisi masyarakatnya gitu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah karena mereka merasa terlibat, mereka juga merasa bahwa tindakan itu disebabkan oleh mereka gitu ya, dan terutama membuat orang terdekat, orang tua keluarga menjadi susah ya. Biasanya kalau terjadi kekerasan seksual yang menimpa anak, tidak hanya anak yang butuh bantuan ya, tapi juga keluarga. Ayah bisa menyalahkan dirinya karena tidak menjaga anaknya, ibu terlebih lagi ya, ibu juga mungkin merasa hancur memikirkan masa depan anaknya begitu ya. Jadi ini yang justru terbeban bagi anak itu adalah ketika orang tuanya susah, bukan apa yang mungkin dialami, dia belum mengerti gitu ya. Dan juga seringkali distigma sebagai barang yang rusak, tidak punya masa depan lagi gitu ya, atau sehingga memiliki kecenderungan harga diri yang rendah ya, karena dipandang demikian oleh masyarakat ataupun juga orang-orang terdekat gitu ya, sehingga juga punya kecenderungan atau bisa berpotensi depresi dan suicidal tendencies ya, untuk kalau depresi berkelanjutan bisa ingin bunuh diri gitu ya, juga mengalami kemarahan akibat ketidakberdayaan, terutama karena buat masyarakat ini kok jadi stigma gitu ya kalau terjadi seks antara anak dan dewasa gitu. Masyarakat mungkin ini ya termasuk juga dalam tor panitia gitu ya, saya baca gitu bahwa kekerasan seksual itu selalu diasosiasikan dengan bahwa nanti dia akan menjadi pelaku seks bebas misalnya, pergaulan bebas, atau justru berubah orientasinya gitu.
Padahal ini anak itu makhluk yang aseksual ya, belum menjadi makhluk seksual gitu. Bagaimana kemudian berubah orientasi seksual meskipun mendapat kekerasan seksual? Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Dan menjadi pelaku kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi ini kalau kita sebagai komunitas masyarakat juga harus hati-hati berhadapan dengan kasus kekerasan seksual supaya tidak menimbulkan stigma atau bias ya, atau justru victim blaming terhadap korban atau penyintas gitu ya. Ini if society will kiss to condemn the behavior, then children could enjoy good free sexual encounter with adult. Jadi kalau masyarakat itu sebetulnya juga ini ya bisa memahami ya perilaku dari korban itu sendiri ya, dan ini kemudian kalau tidak menyalahkan korban juga merasa terbebas atau mungkin tidak terlalu kepo, tidak terlalu untuk ini ya sangat bertanya-tanya terhadap keluarga maupun ini ya anak sebagai korban atau penyintas kekerasan seksual gitu ya. Setidaknya anak-anak itu bisa merasa bebas dari rasa bersalah gitu. Kan itu yang cukup berat ya. Sehingga dampak kekerasan seksual setidaknya secara tidak langsung itu justru berasal dari bagaimana masyarakat memandang kejadian itu sendiri gitu. Dan di masyarakat kita ini kasus kekerasan seksual seringkali bukan kekerasannya, bukan pelakunya yang menjadi perhatian, tetapi justru pada perilaku seksualnya gitu. Terutama pada anak dan pada keluarganya gitu. Yang itu sebenarnya tidak membantu tapi justru membebani bagi anak maupun orang-orang terdekat dengan anak atau anak yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual. Nah, bagaimana sih indikasi khususnya yang bisa dilihat? Mungkin sulit berjalan dan duduk, menolak aktif kegiatan dan tes olahraga. Ini terutama karena kasus kekerasan seksual yang menimpa anak ya di sekolah ya. Yang tertinggi itu memang guru olahraga dan kedua guru agama gitu ya. Dalam berbagai riset yang pernah dilakukan gitu. Jadi biasanya kalau itu dilakukan oleh guru olahraga dan apalagi kalau itu berdampak secara fisik, mungkin mereka kemudian yang suka olahraga menjadi menolak ya untuk kegiatan olahraga kembali. Kemudian bisa berdampak terkena penyakit menular seksual atau hamil, mengeluh sakit pada alat kelamin, terutama saat buang air kecil, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, sering melamun, mungkin juga karakternya berubah menjadi penakut dan selalu minta ditemani, atau regresi. Jadi regresi ini fase yang kembali pada fase perkembangan sebelumnya gitu ya. Misalkan anak sudah tidak mengompol, kemudian dia tiba-tiba bisa menjadi mengompol kembali. Gitu. Jadi itu namanya regresi. Nah, mengapa anak diam? Ini juga seringkali yang saya temui ya ketika orang berhadapan dengan korban atau penyintas kekerasan seksual. Kenapa kamu nggak berteriak? Kenapa kamu nggak lari? Kenapa kamu nggak minta tolong gitu ya? Jadi seringkali memang terjadi fase freezing ya pada korban-korban atau penyintas kekerasan seksual. Kita sendiri ketika mengalami luka misalkan juga butuh waktu ya untuk memaknai luka. Misalnya teman-teman lagi masak, jarinya itu kena api gitu ya, atau bahasa Jawanya biasanya keseromot gitu ya. Itu biasanya juga tidak langsung melepuh, tidak langsung sakit. Butuh waktu untuk kemudian menjadi seperti berair ya, seperti bengkak, atau mungkin juga butuh waktu untuk itu kemudian terasa sakit bagi kita. Jadi seringkali pada korban penyintas baik anak maupun dewasa itu juga bisa terjadi freeze, membeku karena dia belum bisa memaknai, belum bisa mengerti mengapa orang yang dekat dengan dia, orang yang menyayangi gitu ya, atau yang dia hormati ya, kalau terjadi di kampus mahasiswa atau mahasiswi dengan dosen gitu ya. Ini kenapa sosok yang buat saya itu saya kagumi kok bisa melakukan ini pada saya? Ini apa maksudnya gitu? Seringkali masih belum mengerti. Tapi pada anak ya biasanya juga akan merasa shock, malu, trauma, merasa bingung, khawatir dan takut terhadap respon lingkungan. Misalkan nanti dimarahi orang tua kalau saya bercerita misalkan ya, atau takut pada pelaku dan konsekuensinya, takut terjadi apa-apa pada orang yang disayangi karena pelaku mungkin mengancam akan melakukan sesuatu kalau dia melapor gitu ya. Kemudian ada kecenderungan melindungi pelaku, terlebih kalau pelaku itu orang yang terdekat ya, seperti misalkan ayah atau mungkin juga sosok seperti guru dan lain sebagainya ya. Kemudian juga pada anak mungkin juga secara keamanan dia juga belum mengerti gitu bagaimana sistem ya, kalau dia terjadi begitu bagaimana pelaporan dia juga tidak paham dan seringkali juga mendapatkan keterbatasan akses. Ini juga kenapa diam itu adalah kasnya kekerasan seksual ya, dan kemudian juga ini karena perilaku diskriminatif dan kompleks ya, karena ada bujuk rayu, pemanfaatan relasi kuasa, misalkan kalau nanti melaporkan ayah, kalau itu pelakunya ayah, bagaimana nanti keluarga misalkan ya, dan bagaimana juga kelanjutan sekolahnya gitu. Jadi relasi kuasa dan kontrol pelaku ini juga mempengaruhi kondisi psikologis bagi korban maupun penyintas itu sendiri. Dan bagaimana anak dalam posisi sebagai korban
dari lingkungan. Bagaimanapun, bagaimanapun dalam kasus kekerasan seksual, anak itu menjadi korban dari lingkungan, orang tua, keluarga, sistem sekolah, pendidik, sistem masyarakat dan sebagainya. Oke, jadi ini dampak KS itu juga bisa dipengaruhi dari faktor-faktor ini ya, baik internal maupun eksternal. Adanya karakteristik, kekuatan, keterbatasan, usia perkembangan ya, karena kita tahu bahwa usia perkembangan anak itu bisa mulai dari awal, menengah hingga remaja ya. Dan nilai yang dimiliki saat peristiwa traumatis terjadi, misalkan nilai-nilai kesusilaan gitu ya, mungkin juga kalau sudah beranjak remaja sudah tahu ya tentang batasan, tapi kemudian ketika terjadi itu dia pasti akan lebih menyalahkan pada diri gitu ya, karena itu kemudian melanggar nilai-nilai yang dia anut. Dan karena pada awal nilainya itu masih tergantung pada orang dewasa. Ya seperti tadi yang saya ceritakan ya, ketika anak di bawah 5 tahun mengalami kekerasan seksual, yang dia perhatikan justru ekspresi orang tuanya. Kok orang tuaku jadi sedih, orang tuaku jadi bingung gitu ya. Jadi apa? Kok seperti jadi menyalahkan diri karena aku yang salah gitu ya. Jadi ini masih tergantung pada penghayatan orang dewasa. Dan penghayatan situasi yang terhadap diri ini memang seringkali masih minim ya untuk anak-anak. Kemudian bagaimana menyesuaikan, mungkin dia juga mengalami kebingungan. Dan ini tergantung juga bagaimana berdampak selanjutnya ya, dampak jangka menengah dan panjang. Nah, dari sisi eksternal, bagaimana reaksi lingkungan ya, baik orang tua, figur pengasuh, otoritas, teman, guru, dan sebagainya ya. Itu akan mempengaruhi juga dampaknya gitu. Apakah mereka tenang, panik, menghakimi, menyalahkan, atau berempati. Gitu. Situasi dan peristiwa yang terjadi, kalau itu terjadi dalam lingkungan ruang aman bagi anak, itu juga dampaknya akan lebih dalam ya. Misalkan terjadi di rumah, dia pasti akan bingung mau kemana gitu. Karena itu adalah tempat dia sehari, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa lapor, dia tidak bisa untuk kemudian mendapatkan bantuan gitu ya. Dan kalau sebaliknya terjadi dukungan konkret langsung diperoleh dari keluarga atau teman ataupun juga guru, prognosisnya biasanya lebih baik ya dan lebih cepat untuk pemulihan bagi anak. Meskipun kadang-kadang juga jejak pemulihan juga tidak mudah ya, seringkali juga meskipun sudah dilakukan konseling atau pemberian bantuan, itu seringkali juga pemberian bantuan psikologis gitu ya, tapi bisa jadi suatu saat itu akan berulang kembali atau tertrigger kembali. Nah, bagaimana juga sikap institusi melindungi berkeadilan konsisten ya, karena kita lihat sekarang institusi keagamaan bahkan tidak lepas ya dari kasus kekerasan seksual. Tidak hanya pada pada masjid, tapi juga pada gereja ya. Masih tetap bukan masjid, di pesantren ya yang banyak menjadi viral belakangan, tapi juga di gereja itu juga terjadi. Jadi sikap pihak kepentingan dalam proses hukum itu seringkali juga akan menentukan ya nantinya dampaknya bagaimana. Hasil dari proses hukum apakah sesuai dengan keadilan, atau seringkali dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang kita tahu ya pelaku itu justru dibebaskan itu. Jadi ini bisa kalau sampai pelaku itu dihukum sebetulnya ya menguatkan keyakinan korban bahwa dia tidak bersalah. Tapi kalau dibebaskan itu membuat kebingungan juga bagi korban atau penyintas, terutama kalau dia anak. Kemudian juga kesempatan untuk kembali pada aktivitas dan kehidupan normal itu juga mempengaruhi pada bagaimana dampak KS yang dialami. Kemudian kesempatan untuk korban dibantu penanganan itu juga semakin meminimalkan ya kompleksitas persoalan dan akan memudahkan untuk penyesuaian dan kembali pada kehidupan normal seperti sebelumnya. Nah, ini ada 3 reaksi ya anak, tidak hanya anak ya, tapi mungkin juga pada remaja dan dewasa gitu. Ada deniers, itu adalah cenderungan merepress, menekan peristiwa tersebut. Jadi perilaku itu dapat segera atau tiba-tiba berubah, tetapi hasil dari peristiwa traumatis tersebut tidak benar muncul di muka sehingga ada peristiwa lain yang memicu ya. Misalkan saya temui juga kasus kekerasan seksual yang menimpa anak pada usia SMP yang dilakukan oleh gurunya gitu ya. Nah kemudian guru ini tidak dilaporkan karena dia juga bingung mau laporkan kemana gitu ya. Tapi ketika kemudian dia mau menikah, dia bercerita pada calon suaminya bahwa dia sudah pernah mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya. Yang tidak terima kemudian calon suaminya, kemudian melaporkan gitu ya. Salah satu laporan itu juga kebetulan saya pernah diceritakan oleh teman dari Kemendikbudristek gitu, dan bagaimana dengan kasus kekerasan seksual sudah terjadi cukup panjang ya, sudah berapa tahun yang lalu gitu. Ketika dia masih SMP, ini kan saat dia akan menikah itu dia udah baru lulus SMA gitu ya, tapi artinya udah sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya gitu ya. Dan itu kemudian dilaporkan juga kemudian yang bisa ditelusuri tentu saja dari teman-teman Kemendikbud, mungkin apakah juga terjadi korban yang lain, apakah ada kemungkinan juga
guru tersebut melakukan kekerasan seksual gitu ya, karena dalam sekolah juga masih bingung ya dalam kasus kekerasan seksual, kalau ada guru yang kemudian melakukan kekerasan seksual justru biasanya dipindah gitu ya. Dan yang saya temui juga seperti di Maluku Utara, saya melakukan pemetaan kekerasan seksual di Maluku Utara pada tahun lalu. Ada satu guru yang melakukan kekerasan seksual di satu sekolahnya, kemudian dia dipindah ke hingga 7 sekolah gitu ya. Dan pada 7 sekolah itu ditemui juga korban yang berbeda-beda gitu. Jadi dia selalu melakukan dan tidak ada tindakan dari sekolah. Nah, jadi tadi ya saya kembali lagi bahwa mungkin akan pernikahan itu juga kemudian memunculkan kembali ya, atau mungkin juga kematian orang yang dikasih. Misalkan seperti kita tahu kasus yang menimpa Novia misalkan itu ya, kematian ayahnya kemudian membuat dia merasa tidak punya tempat berlindung ya, jadi kemudian dia mengakhiri hidupnya ketika dia mendapatkan kekerasan seksual. Nah, tipe yang lain adalah adjuster ya, biasanya tidak memiliki efek negatif dari penyintas, meletakkan semua kesalahan dan tanggung jawab mestinya pada diri pelaku. Jadi ini tipe korban penyintas yang punya sudah memiliki pengetahuan dan juga sudah berpikir rasional ya. Jadi dia akan tahu menempatkan bahwa yang salah adalah pelaku. Kemudian mengekspresikan kemarahan secara tepat pada pelaku, juga mampu untuk berdiskusi dengan orang tua dan teman, serta dia juga memahami kalau bisa meminta bantuan psikologis seperti konseling atau terapi ketika dibutuhkan. Nah, ini yang agak berat adalah yang acceptor. Menerima bahwa KS ini sepantasnya ia terima dan memang kesalahan korban gitu ya. Saya juga menemui juga tuh satu korban tuh yang ya memang ini kayaknya saya itu memang layak dibegitukan ya, Bu. Saya itu memang pantas gitu kok. Saya itu selalu mendapatkan dari kecil saya itu suka diganggu oleh lawan jenis gitu ya. Ketika besar juga sering diserang atau dilecehkan gitu ya. Dan ini yang kemudian gambaran dirinya sebetulnya adalah sudah rusak sehingga dampak ini bisa berlangsung lama ya dan bahkan bisa permanen gitu. Jadi ini yang sebetulnya butuh bantuan psikologi segera ya dan mungkin juga konseling yang tidak bisa sebentar untuk korban atau penyintas kekerasan seksual dengan tipikal seperti ini gitu. Nah, ini yang penting ya, mungkin teman-teman perlu penting memahami bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap anak. Tidak mudah mengidentifikasi dampak pada anak karena ada dampak segera dan dampak tertunda. Ya, dampak segera mungkin yang bisa diamati adalah kesakitan pada organ ininya ya, atau mungkin dia terus-terusan menangis, tidak hanya kesakitan secara fisik ya, tapi juga secara psikologis gitu ya. Tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak yang dia belum mengerti ya, seperti tadi misalkan anak-anak balita gitu ya, di bawah 5 tahun, dia belum mengerti apa yang terjadi. Tapi kemudian dia mungkin baru mendapatkan pemahaman ketika dia remaja atau dewasa gitu. Baik dengan mengingat kembali atau ada orang yang menceritakan, mungkin dia baru paham dan baru menyadari kenapa kemudian dia ada perubahan dalam dirinya yang mungkin tidak nampak ya secara psikologis, tapi itu kemudian berdampak bagi hidupnya gitu. Karena ini tadi ya, anak-anak belum sungguh mengerti apa yang terjadi pada pikiran dan perasaannya, dan jika ada dampak traumatis pada anak, bentuknya itu bisa sangat beragam, tidak seragam, serta bisa bertingkat. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah adanya kepekaan orang tua, guru atau orang dewasa, ya termasuk teman-teman kalau teman-teman terlibat dalam baik Satgas maupun ini ya krisis centernya dari UGM ini yang paham tentang kekerasan seksual dan melihat mungkin ada saudara atau anak tetangga gitu ya, melihat ada perubahan terjadi baik secara pikiran, perasaan, perilaku, ya itu mungkin juga bisa membantu gitu ya. Jadi seringkali pada kasus kekerasan seksual pada anak kita tidak bisa berharap pada reaksi anak. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang dewasa kita yang proaktif untuk menanyakan, untuk kalau dia sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata bisa melalui gambar ya. Misalkan kalau teman-teman tahu melihat film ya tentang untuk kekerasan seksual pada anak, mana yang appropriate, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kamu disentuh di bagian mana, dengan gambar dia akan bisa menceritakan gitu ya. Dan ini mungkin bisa segera mendapatkan bantuan. Nah, pada anak sendiri pikiran, perasaan, perilaku anak itu seringkali kalau tadi ya yang terutama pada usia yang sangat dini ya, seolah tidak terjadi apa-apa, masih senang bermain ya, karena secara alami itu dan kesenangan anak itu untuk bermain gitu. Nah, tapi ketika sudah mengalami, anak-anak itu dapat dibantu untuk memproses penghayatan terhadap peristiwa yang dialami sehingga pulih dan tidak belajar menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Ini banyak juga ya terjadi ya
pelaku itu ternyata adalah korban yang tidak tertangani sebelumnya gitu. Jadi ada juga konseling pengubahan perilaku bagi pelaku ya di Yayasan Pulih. Tapi ini tidak banyak psikolog kami yang menangani pelaku, ada beberapa, dan ini memang harus ada syarat-syarat tertentu serta izin ya untuk konseling pelaku. Termasuk juga pada konseling pelaku kami punya ruangan khusus di mana ada akses pintu yang keluar. Jadi kalau terjadi ancaman terhadap psikolog yang menangani, dia bisa langsung lari keluar gitu. Jadi keamanan psikolognya juga kita pertimbangkan, termasuk itu biasanya ruangan juga one way mirror, ada yang melihat juga untuk memastikan keselamatan dari psikolog yang melakukan konseling pelaku. Nah, setiap anak itu memiliki resiliensi dan kemampuan bangkit dari trauma dengan bantuan serta dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar, terutama orang tua yang menjadi sosok utama dalam mengasuh anak. Apa itu resiliensi? Saya jelaskan sedikit ya. Resiliensi itu adalah proses untuk beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres lainnya yang signifikan. Resiliensi ini bukanlah merupakan karakter yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh individu. Resiliensi itu melibatkan perilaku, pikiran, dan perasaan yang menyertainya, yang dapat dikuatkan, dikembangkan, dipelajari. Kemudian juga ini merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu dan usaha. Nah, resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali dan dapat mengatasi kesulitan secara efektif. Resiliensi juga lentur, dapat diartikan sebagai lentur tapi tidak patah di bawah tekanan ekstrim. Resiliensi itu mampu untuk menangani kesulitan, bertahan dan beradaptasi bahkan ketika ada yang salah atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Resiliensi itu juga menjaga keseimbangan ketika terjadi peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Ini melibatkan perilaku, pikiran, dan tindakan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun, dan membuat individu menjadi tidak terlalu rentan terhadap stres, serta menyiapkan diri untuk tantangan masa depan. Jadi yang kita harapkan dalam proses bantuan psikologis untuk anak dengan atau yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual adalah kemampuan resiliennya, kemampuannya untuk bangkit kembali gitu ya, dan kemudian juga mampu mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Nah, bagaimana kita mendeteksi anak atau korban penyintas kekerasan seksual ya? Ini ada keluhan sakit saat buang air kecil maupun buang air besar, terutama luka pada kelamin ya. Kemudian juga ada tidak gangguan keseharian yang mengganggu gitu ya, gangguan makan, tidur, mimpi buruk, atau juga regresi mengarah pada tahap perkembangan sebelumnya ya. Pada anak yang lebih muda itu biasanya dia tidak mau ngompol kemudian mengompol, kemudian kembali mengisap jempol, takut pada orang lain, takut pergi ke sekolah, tidak nyaman dengan pengasuhnya, dan sangat bergantung pada orang tua dan pengasuh. Yang biasanya kemana-mana bisa sendiri gitu ya, kemudian tiba-tiba mintanya ditemani gitu. Ini juga sebetulnya salah satu indikasi ya, meskipun bukan berarti kalau dia minta ditemani itu mendapatkan kekerasan seksual, tidak, tetapi salah satu ciri kekerasan seksual ada ketakutan terhadap dunia luar. Nah, kalau remaja ada kemunduran pada kemampuan atau pencapaian yang sudah dipunyai. Misalkan dia sudah memiliki kemampuan dalam sisi olahraga, seni, itu bisa kemudian tiba-tiba dia tidak nyaman untuk melakukan itu lagi. Jadi dia kemudian mundur ya secara prestasi maupun juga mungkin minatnya. Kemudian juga ada perilaku mengisolasi atau isolir, dapat muncul di setiap jenjang usia ya, jadi menarik diri dari aktivitas dan interaksi sosial, baik komunitas, teman, organisasi, lebih nyenang menyendiri, menjadi pendiam gitu ya, dan mungkin kalau ini juga bisa memutuskan hubungan dengan pacar dan sebagainya. Nah, ini juga deteksi dininya bisa dengan ada perubahan pada soal kebersihan diri dan penampilan. Umumnya korban KS itu menjadi malas untuk merawat diri gitu ya. Atau mungkin juga daydreaming atau melamun, kehilangan kesulitan konsentrasi, prestasi juga bisa menurun ya, terutama prestasi akademik. Kemudian atau sebaliknya ya, menjaga cara pakaian, penampilan pada kesopanan yang sangat berlebihan. Tidak mau ke ruang ganti yang umum gitu ya, dan kemudian juga enggan pelajaran olahraga misalkan. Nah, mungkin juga sensitif terhadap sentuhan ya, biasanya tidak apa-apa dipeluk, tiba-tiba menolak pelukan atau menolak bahkan tepukan aja itu membuat dia takut gitu, membuat dia tergagap gitu ya. Kita juga harus waspadai itu sebagai ciri kekerasan seksual. Perubahan emosi, mood menjadi mudah marah, tersinggung, sedih, murung, curiga, tidak aman, was-was, berjaga-jaga secara berlebihan, tidak percaya, melawan, itu dapat kita lihat ya dalam bentuk tampilan perilaku. Atau juga perubahan perilaku seksual, kejanggalan tidak lazim untuk anak seusianya, menjadi eksibisionis atau masturbasi yang berlebihan, masukkan benda ke dalam alat kelamin dan sebagainya. Ini juga ciri-ciri anak
yang terpapar kekerasan seksual. Nah, kalau jangka panjang ya ini bisa juga dampaknya bisa berlanjut, bisa tertunda dari jangka panjang ya. Rasa bersalah, terutama karena tadi ya nilai-nilai dan respon lingkungan ya sudah menjadi anak yang rusak misalnya itu ya. Jadi rasa bersalahnya tuh akan terus-terusan gitu. Sehingga kemudian konsep diri, gambar dirinya menjadi negatif, kehilangan harga diri, coping penyesuaiannya dengan menyangkal bahwa dia menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual, serta selalu enggan membicarakan dan menghindar dari pembicaraan tentang seksual. Kalau ini masih berlanjut ya, dari yang ringan sampai yang berat, bisa jadi ini ya PTSD, depresi dan percobaan bunuh diri. Atau justru masalah seksual ya, menjadi perempuan frigid, kemudian kalau laki-laki impoten dan ejakulasi dini, atau justru sebaliknya dipenuhi hasrat seksual atau perilaku seksual yang agresif. Nah, pada umumnya juga menganggap bahwa seksualitas dan diri telanjang gitu ya, itu suatu hal yang menjijikkan dan kotor. Kalau ini masih tidak mendapatkan bantuan untuk korban penyintas kekerasan seksual sehingga kemudian dampaknya berlanjut ya. Dan juga bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan, tetapi tidak selalu demikian ya. Tidak selalu bahwa korban itu nanti akan menjadi pelaku gitu. Jadi meskipun demikian, kalau menjadi pelaku kekerasan biasanya juga ada indikasi seperti ini. Korban itu akan dipilih yang usianya sama dengan saat pelaku ya menjadi korban. Ya. Jadi kalau misalkan dia mengalami kekerasan seksual sekitar usia 10, mungkin juga dia akan mencari korban dengan usia 10. Dan ini merefleksikan pada pelaku ya bahwa pelaku itu melakukan kekerasan seksual salah satunya tidak hanya merenggut dari ini ya secara rasa sakit pada secara fisik, rasa sakit psikologis, tetapi juga ada kontrol atau penguasaan gitu ya. Jadi dengan dia melakukan pada korban atau penyintas usia yang sama dengan saat dia mendapatkan kekerasan seksual, itu adalah seperti memberikan kontrol kuasa pada dirinya, ya. Atau bentuk kekerasan yang lain ya, orang tua yang ini yang suka memukul, suka memarahi tanpa menyadari alasan kenapa kemudian dia melakukan itu gitu ya, atau menjadi orang yang sangat agresif, menunjukkan kontrol, dominasi gitu ya, cenderung memilih pasangan atau ini ya, jadi bisa jadi korban atau penyintas ini kemudian dia membalik itu ya fungsi kontrolnya untuk kemudian dia yang ingin mengontrol, atau sebaliknya ya, justru dia akan memilih pasangan yang cenderung kasar, agresif atau dominan gitu. Dia lebih nyaman dalam posisi dia sebagai selalu korban gitu. Kalau tidak ada mendapatkan bantuan. Dan ini kerentanan menjadi korban KS kembali karena mengembangkan perilaku menghukum diri, merasa menyalahkan diri sendiri gitu ya. Dan bahkan kalau tidak tertangani juga bisa terjerat sebagai pekerja seks komersial dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ya, kenapa ada yang pakai istilah korban, ada yang pakai istilah penyintas. Jadi korban ini adalah orang yang telah mengalami kekerasan berbasis gender, ya, termasuk kekerasan seksual. Nah ini istilah itu duanya bisa digunakan secara bergantian. Tapi untuk korban ini seringkali digunakan untuk sektor hukum dan medis, sementara penyintas adalah yang sering digunakan untuk sektor yang memberikan pelayanan dukungan psikologis dan sosial gitu. Karena kalau penyintas ini kan bahasa Inggrisnya survivor ya, dan ini berasal dari kata survive, yaitu adalah kekuatan untuk bertahan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah kekerasan terutama kekerasan seksual itu adalah peristiwa traumatik atau dia stres yang hanya sekali terjadi? Jadi ini yang membedakan antara stres dan trauma. Kalau stres itu tidak didahului peristiwa traumatis. Ya misalkan saya saat ini stres karena tidak punya uang gitu. Jadi tidak ada peristiwa traumatis yang saya alami gitu. Tetapi ini bisa bertahap menumpuk sedikit demi sedikit. Oke, misalkan hari ini saya tidak punya uang karena belum gajian gitu ya. Kemudian tiba-tiba bulan depan dipecat gitu. Itu kan berarti bertahap ya. Oh, ternyata saya nggak dapat lagi sumber masukan. Jadi kemudian sedikit demi sedikit stres itu akan meningkat. Tapi ketika saya mendapatkan pekerjaan atau sumber income baru, itu kemudian stresornya hilang gitu ya. Dan ini bisa berbeda-beda ya. Mungkin bagi saya tidak punya uang tidak terlalu menjadi masalah karena masih ada suami misalkan gitu ya. Atau di sisi yang lain ada juga yang single parent misalkan seorang ibu yang memiliki beberapa anak tidak punya hanya satu-satunya dia menghasilkan income pasti akan stresnya berbeda ya dengan mungkin yang masih didukung oleh pasangan gitu. Nah, berbeda dengan trauma, ini pasti ada peristiwa traumatis. Misalkan kita ingat ada tsunami di Aceh ya, atau mungkin juga ini ya
situasi kekerasan seksual itu ya, itu juga peristiwa traumatis kan, tidak disangka dan sifatnya mendadak ya. Dan ini dampaknya akan jangka panjang misalnya kalau untuk trauma, berbeda dengan stres. Stres itu kalau stresnya hilang ya dampaknya hilang, tapi kalau pada trauma dampaknya jangka panjang. Nah, pengaruh trauma umumnya sama untuk setiap orang, yaitu menakutkan. Ya, misalnya kekerasan seksual ya, kasus termuda yang ditangani pulih, kasus kekerasan seksual menimpa anak, itu pada bayi 8 bulan. Jadi organ vitalnya menjadi rusak dan ini dilakukan oleh ayahnya sendiri ya. Saya kurang jelas apakah ayah kandung atau ayah sambung ya, ayah tiri begitu ya. Tetapi memang ini buat kebetulan teman lain yang sebagai psikolognya yang mendampingi ibunya terutama, ini saya dengar itu juga kengerian ya, kok bisa ya orang tega dengan bayi yang masih kecil, tidak berdaya gitu melakukan itu gitu. Jadi buat saya juga mengerikan gitu untuk itu. Jadi teman-teman mungkin juga berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual terutama di kampus ya, mungkin juga tidak terbayang ya. Misalkan pelakunya ini adalah orang yang selama ini kita kagumi gitu ya, dosen misalkan ya, yang tampilannya mungkin juga sangat religius, kata-katanya sangat bijaksana, kok bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan ini biasanya juga menjadi menakutkan ya, karena tidak kita sangka gitu untuk demikian. Nah, reaksi trauma itu berbeda. Pada anak 0 sampai 5 tahun, biasanya umumnya kemudian menjadi takut berpisah dari orang tua, dia spontan berteriak, gemetar, mimpi buruk, ketakutan, bergerak tanpa tujuan dan atau sebaliknya tidak bergerak sama sekali, adanya perilaku regresi atau mundur kembali pada tahap perkembangan sebelumnya, dan mengasosiasikan bagian dari trauma itu ke dalam kegiatan bermain secara berulang. Nah, kalau yang lebih besar, yaitu akan reaksinya akan berbeda. 6 sampai 11 atau 12 tahun tidak cemas berlebihan, mati rasa, tidak mau sekolah, atau justru sebaliknya menjadi agresif, berkelahi, mengganggu teman dan lingkungan. Bisa jadi terlalu banyak tidur atau justru susah tidur gitu ya, dan mimpi buruk. Regresi juga bisa muncul pada tahap ini, tidak mampu memperhatikan atau konsentrasi, ketakutan berlebihan pada hal-hal yang sebetulnya mungkin tidak menakutkan ya bagi orang-orang secara normal gitu ya. Secara berlebihan menarik diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, mudah tersinggung dan seringkali mudah menangis pada anak-anak usia ini. Nah, pada remaja berbeda lagi ya, bukan berbeda, tapi mungkin ada yang sama, ada juga yang sedikit yang berbeda. Mimpi buruk, mati rasa tetap terjadi, ingatan tentang peristiwa traumatis sudah muncul, adanya flashback, menghindari hal-hal yang mengingatkan pada pengalaman traumatis, kadang juga menjadi depresi, ya kecenderungan depresi, jadi mudah tersinggung, menarik diri, konsentrasi menjadi menurun, kehilangan minat atau hobi, sedih berkepanjangan, memiliki pikiran untuk balas dendam, memberontak pada seseorang dewasa, merasa bersalah karena menganggap dirinya, menyebabkan hilangnya anggota keluarga, menyebabkan kesusahan ya pada anggota keluarga yang lain, bahkan terlibat pada perilaku berbahaya seperti perkelahian, mabuk, dan memakai narkoba. Nah, ini dampak psikologis mental ya, baik jangka pendek secara langsung ataupun jangka menengah dan panjang gitu. Hampir sama dengan tadi ya, mengalami kebingungan, tidak percaya, hampa, marah, sedih, tidak berdaya dan sebagainya gitu ya. Menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan, takut atau muak pada pelaku atau yang mirip gitu ya. Mimpi buruk, sulit konsentrasi, sulit makan, merasa diri kotor, tidak berharga, dan pikiran itu berulang-ulang mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan kembali gitu ya. Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang dia alami. Dampak menengah dan panjangnya kalau tidak mendapatkan bantuan itu ya, ini masih bisa terus berlanjut gangguan-gangguan ini, atau juga justru sebaliknya, atau justru gangguan psikologis yang lebih berat, depresi, gangguan identitas terpecah, split personality ya, kemudian keinginan untuk bunuh diri, mengalami gangguan stres pasca trauma, PTSD, gangguan makan, tidur, memiliki masalah personal dengan lawan jenis, hasil seksual menurun atau menjadi tidak tertarik dengan lawan jenis. Ini bukan berarti ini ya otomatis korban KS akan menjadi terutama yang dilakukan oleh sejenis akan menjadi sejenis. Itu tidak demikian ya. Tapi yang kami temui biasanya tidak tertarik pada lawan jenis. Tapi tidak tertarik lawan jenis bukan berarti kemudian dia menjadi tertarik pada sejenis gitu ya. Ini hal yang berbeda karena seringkali stigma terhadap kejadian kekerasan seksual sejenis itu akan kemudian menjadi stigma masyarakat untuk berprasangka prejudis bahwa nanti tuh korban akan menjadi pelaku kekerasan seksual sejenis yang sama atau dia itu akan menjadi pasti akan menjadi
juga berorientasi pada jenis. Tidak demikian, karena orientasi seksual ini bisa ditentukan juga oleh nurture and nurture, dan biasanya ini juga ini ya, bisa dari bawaan, bisa juga dari lingkungan, dari faktor belajar. Tapi biasanya kalau lingkungan itu tidak didukung oleh dia memang pembawaan secara ininya ya, secara nature-nya itu juga mungkin tidak akan demikian gitu. Nah, terus sebaliknya ya, jangka panjangnya itu bisa korban penyintas itu menjadi pelaku yang berperilaku seks beresiko, misalkan ganti-ganti pasangan gitu ya. Perilaku melanggar aturan dan hukum seperti mencuri atau membolos, dan skeptis pada nilai-nilai hukum dan nilai-nilai kehidupan. Nah, bagaimana prinsip penanganan untuk kasus kekerasan seksual pada anak? Yang pertama itu tidak melakukan hal yang membahayakan anak, misalkan mendorong anak dengan bertanya terus-terusan gitu, yang kemudian membuat anak ini ya mungkin juga berbahaya terhadap luka psikologis yang dialami anak. Dia awalnya belum memahami, tapi kemudian dia mengerti secara tidak benar dan tidak menyenangkan, itu juga bisa berbahaya bagi korban atau penyintas. Nah, penanganan itu harus ramah dan berpusat pada anak, ada prinsip kerahasiaan, dan harus ada persetujuan dari pendamping atau pengayomnya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi pada anak tanpa kita minta izin dan mendapatkan konsen dari orang tua atau mungkin pendampingnya yang lain seperti guru misalkan ya. Kemudian prinsip penanganan juga memberdayakan anak dan keluarga ya. Bukan bantuan yang terus-terusan, tetapi bantuan yang lebih memberdayakan mereka gitu ya. Bantuan psikologis terutama ya, dan koordinasi serta kerjasama mungkin tidak hanya dalam satu institusi, tapi juga perlu bantuan dari berbagai institusi atau juga dari aspek-aspek lainnya gitu. Nah, bagaimana respon reaksi saat penanganan? Tangani sesuai kebutuhan medis, rasa aman psikologis, membangun kepercayaan anak, dan membina saling percaya ya. Kemudian harus ada dengan prinsip kehati-hatian dan sensitivitas. Nah, pertimbangan terpenting itu pendamping itu harus sensitif gender atau setidaknya punya perspektif gender ya, dan memahami dinamika kekerasan terkait dengan relasi kuasa. Dan kemudian juga kita harus sensitif untuk kemudian menyediakan layanan dengan privasi yang menjaga perasaan dari penyintas, sehingga dia akan bisa boleh memilih sharing dengan siapa saja, dan juga kita tidak memaksakan kalau dia belum, penyintas atau korban belum mampu sharing, kita harus menunggu ya, kalau dia memang belum siap, ya harus kita tunggu, tidak boleh dipaksa untuk segera untuk sharing kalau dia memang belum siap. Pada anak-anak mungkin biasanya juga memakai alat bantu permainan atau media lain, karena pada umumnya anak-anak itu suka bermain. Nah, sekali lagi kesiapan korban itu juga satu hal yang penting. Sikap merespon, terima mendengar itu juga harus objektif, tidak emosional, sewajarnya gitu ya. Jadi kita harus menghindari sikap yang cenderung panik, malu, marah, khawatir masa depan berlebihan, sehingga ini justru mempengaruhi pandangan anak ya. Anak kemudian bertanya-tanya, menyalahkan diri. Jadi yang terpenting bagi pendamping itu ada 3 hal. Dengar ya, hanya mendengar saja. Merespon yang sifatnya empatetik, tidak menghakimi dan menghindari bias. Jadi respon kita itu harus mampu memahami ini ya, bagaimana perasaan korban dengan empatik dan tidak menghakimi. Nah, bagaimana kalau kita memiliki keluarga ya, atau anak-anak yang Maaf Mbak Dian, saya mengingatkan waktu kurang 5 menit ya Mbak. Ya, oke, ini udah hampir selesai. Ya, makasih. Terima Jadi kalau kasih. anak kita atau mungkin tetangga atau mungkin keluarga yang menjadi korban ya, kita harus memenuhi kebutuhannya baik secara medis, psikologis, atau mungkin juga bantuan hukum ya kalau diperlukan. Kemudian memberikan rasa aman dan menguatkan rasa percaya pada lingkungan, dan juga mendekati anak untuk menguatkan rasa percaya pada kita. Jadi kita mendengar dengan empati, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, kita memahami sesuai perkembangan usia anak itu sendiri, memberi ruang baginya untuk memilih kapan bersedia bercerita. Ya, jadi tidak perlu bertanya tentang kejadian sampai ia siap atau ingin gitu ya, karena tidak mudah ya untuk mengungkap. Orang dewasa sih tidak mudah, apalagi terlebih pada diri anak. Kemudian juga menguasai dan mengendalikan perasaan negatif orang tua. Jadi anak itu perlu memahami bahwa orang tua marah itu bukan karena pada dia gitu ya, tapi justru marahnya itu pada pelaku. Itu harus dijelaskan pada anak. Kekhawatiran pada anak itu juga harus dijelaskan, tapi dan diekspresikan secara sewajarnya sehingga paham ya bahwa ini kejadian ini, peristiwa kekerasan itu adalah mutlak kesalahan pelaku. Jika korban itu kesulitan menjalani fungsi keseharian yang normal dan orang tua tidak mampu mengelola, maka baiknya menghubungi bantuan profesional ya untuk dukungan psikologis.
Nah, kalau orang tua tuh perasaannya kemudian meluap tidak terkendali sehingga mempengaruhi penghayatan anak, juga orang tuanya itu disarankan meminta bantuan psikologis untuk dukungan psikologis. Nah, kalau sampai terjadi proses hukum, ya ini dan proses hukum itu biasanya berat juga ya untuk anak ya. Jadi kita harus memastikan bahwa anak itu memperoleh hak-hak dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Nah, ini prinsipnya adalah kalau kita memunculkan aspek emosi terlalu dini, ini dapat menimbulkan stres sehingga kondisi anak itu menjadi lebih buruk. Ya. Kemudian melakukan permainan untuk diarahkan atau memberikan ruang bebas berekspresi dapat mengurangi kapasitas kontrol atau otonomi ya, ini merupakan anak untuk proses pemulihan. Karena pada kasus kekerasan seksual tadi seperti yang saya sebutkan, kontrol atau otonomi ini justru dari anak merasa direbut ya. Mereka perlu diberikan kepercayaan ya melalui permainan gitu ya, sehingga ada kapasitas kontrol dan otonomi. Aktivitas, jadi kita harus juga melakukan aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman sebanyak mungkin, tetapi hanya ketika dia siap. Nah, ini juga mencegah lebih baik ya, menumbuhkan empati, menanamkan sikap menghargai, mencintai, konsep diri yang positif, kasih sayang gitu ya. Belajar tentang situasi potensi yang mengancam ya, tempat sepi, tidak dikenal, internet itu juga perlu dikenalkan pada anak. Pola keasuhan yang setara gender bahwa siapapun ya anak laki-laki perempuan sama-sama dihargai gitu ya. Kemudian keterampilan sosial life skill pada anak seperti komunikatif asertif, berani menolak gitu, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan sebagainya. Nah, pendidikan seksual komprehensif juga penting ya. Kesehatan reproduksi, perspektif gender, kesetaraan, kerja domestik, pembagian peran, alat permainan, hak atas tubuh, nilai agama spiritual yang sifatnya positif ya. Kasih, pengampunan, bukan hukuman atau dosa ya, karena anak-anak juga takutnya dia sebagai korban penyintas, dia dicap sebagai pendosa gitu. Sebenarnya juga menakutkan buat anak-anak. Dan menciptakan budaya pada anak-anak atau yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual, kita juga harus mengatakan bahwa saya dan kamu sama berharga, layak disayang, meski siapapun dan bagaimanapun yang dialami. Oke, mungkin itu saja Mbak. Ya, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut oleh pertanyaan. Ini adalah kantor kami di Yayasan Puli. Kami punya ini ya bantuan psikologis berupa klinik di alamatnya di Pasar Minggu di Jakarta. Ada website, Instagram, Facebook, dan Twitter Yayasan Puli. Silakan di-follow kalau ada hal yang ingin diketahui atau ingin dikolaborasikan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Jelena, saya kembalikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dian yang telah memberikan materi yang sangat komprehensif mengenai kekerasan seksual yang dialami anak itu, bagaimana, siapa saja pelaku dari kasus tersebut, dan dampaknya ketika anak terkena kekerasan seksual secara fisik maupun psikologis dalam jangka pendek ataupun panjang. Lalu juga menjelaskan tentang bagaimana reaksi anak terhadap trauma. Mbak Dian juga tidak lupa menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya bereaksi ketika anak terkena kekerasan seksual. Nah, langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak Dian. Jadi, izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Zahratun S. Di kolom komentar. Kak Zahra bertanya, bagaimanakah mengatasi permasalahan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang enggan melapor karena takut permasalahannya akan berkepanjangan atau mungkin si pelaku mengancam melakukan kekerasan fisik dan takut identitasnya tidak terjaga. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai orang terdekat dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menghilangkan trauma yang berkepanjangan dan bahkan hingga dewasa merasa tidak berdaya dan stigma-stigma yang masih dialami penyintas. Kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Zahra juga, menurut Ibu Dian, mengapa orang yang pernah mengalami kekerasan seksual ini bisa mengalami kelainan pada orientasi seksual mengarah ke LGBT? Apakah itu adalah masalah kejiwaan atau bagaimana dan cara mengatasinya? Begitu Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak. Saya langsung jawab aja ya. Iya. Terima kasih Zahra, pertanyaan sangat bagus ya dan sangat komplit ya. Ada 3 pertanyaan, saya coba jawab gitu ya untuk ininya. Jadi
memang pada seperti tadi saya jelaskan ya, anak-anak pada fase anak pasti dia takut untuk melapor karena sebetulnya bukan takut pada kondisi dirinya, tetapi justru takut menyusahkan orang tua dan menyusahkan lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana caranya untuk melapor ya? Seperti kita tahu di Permendikbudristek 30 tahun 2021 itu dijelaskan tentang bahwa kampus itu wajib membuat kuesioner ya minimal 6 bulan untuk mendeteksi ada tidaknya kekerasan seksual yang ada di kampus. Dan ini menurut saya suatu hal yang cukup baik ya. Mungkin juga Kemendikbud mungkin perlu mendesakkan juga sekolah, tidak hanya pada kampus, tapi sekolah atau mungkin komunitas ya, seperti lingkungan teman bermain, RPTRA, atau misalkan juga masjid dan juga atau pesantren ataupun mungkin juga gereja itu menyebarkan kuesioner pada jika ada indikasi ke arah ini atau untuk pencegahan ya kekerasan seksual. Jadi mungkin harus proaktif ya untuk kita mendekati ya kalau ada anak-anak dengan demikian, mungkin juga kita tidak bisa mendekati secara langsung, harus lewat pengayomnya juga, lewat guru atau lewat orang tua gitu ya, atau lewat psikolog sekolah misalkan ya, untuk kemudian mendekati anak ini supaya dia terbuka untuk bercerita kalau dia menjadi korban gitu. Karena kalau dia yang melapor sendiri juga tidak mungkin ya. Seringkali memang kalau dia dilaporkan ke orang tua yang kemudian akan melapor. Tapi pada banyak anak juga takut untuk bercerita pada orang tuanya karena tadi ya selain dia takut menyusahkan orang tua juga takut kalau orang tuanya menjadi korban dari pelaku gitu. Karena seringkali juga pelaku akan mengancam, akan menyakiti orang-orang terdekatnya. Jadi harus ada upaya proaktif dari lingkungan untuk mereach off ya, untuk mendekati anak ini melalui melalui orang-orang yang ada di dekatnya, orang dewasa ya, terutama orang dewasa yang ada di lingkungan anak tersebut. Nah, cara menghilangkan trauma berkepanjangan ini tentu saja saya sarankan untuk datang pada bantuan psikologis ya, yang profesional begitu ya. Dan sekarang itu kan banyak layanan terjangkau ya. Kami juga saat ini sebelum pandemi jangkauannya pulih itu hanya di Jakarta, tapi berkat pandemi ini justru kami bisa melayani seluruh Indonesia, bahkan ada klien juga yang dari luar negeri begitu ya, melalui konseling online. Jadi konseling online ini memungkinkan ada dimanapun gitu ya. Jadi silahkan di Instagram kami juga di website itu ada nomor WA yang bisa dihubungi kalau memang butuh bantuan. Nanti di kami itu adalah psikolognya memang on call ya. Kami staf tetap itu hanya 11 orang, kalau psikolog itu ada sekitar 42. Tapi bukan psikolog yang standby ya, jadi harus dengan perjanjian dulu, karena biasanya proses di kami ini kalau ada yang WA nanti akan direspon oleh admin, akan dicatat dulu tentang kasusnya apa, kemudian psikolog mana yang relevan, karena di kami itu juga psikolognya berbeda-beda, ada psikolog anak, ada psikolog remaja, ada psikolog dewasa, ada psikolog kekerasan seksual, ada juga yang untuk pelaku dan juga untuk korban ini akan berbeda psikolognya. Gitu. Jadi nanti akan dicarikan psikolog yang tepat dan mudah-mudahan dengan pemulihan dengan konseling dan pemulihan itu bisa kemudian mengembalikan mungkin menghilangkan trauma secara langsung juga mungkin tidak mudah ya, tetapi setidaknya ada cara-cara diajarkan cara-cara bagaimana untuk lebih bisa berdaya ya, kemudian juga menghilangkan trauma yang dialami. Nah, kalau ini ya saya kembalikan ya, kenapa kemudian kekerasan seksual yang sejenis itu kemudian mengarah pada LGBT gitu ya. Padahal kalau teman-teman mungkin mengenal juga teman-teman LGBT itu kan juga tidak semuanya itu juga dulu korban dari kekerasan seksual gitu. Bisa jadi memang dari bawaan dari kecilnya, kemudian juga dia memang secara pembawaan dari kecil itu sudah memang mengarah pada begitu gitu ya. Tetapi memang teman-teman harus ingat bahwa media kita itu sering-sering memblow up kalau kekerasan seksual itu adalah LGBT, dia akan ditekankan LGBT-nya gitu. Sementara kasus kekerasan seksual yang menimpa hetero tidak akan ditekankan tentang sisi heteronya gitu. Jadi tadi ya seperti saya jelaskan ya, bisa jadi kalau terjadi kekerasan seksual, korban atau penyintas itu kemudian bisa menjadi tidak ingin ya untuk ingin menjauhi hal-hal yang sifatnya seksualitas atau sebaliknya addicted terhadap seksualitas, dan juga mungkin bisa jadi tidak menjadi tidak tertarik pada lawan jenis, tetapi bukan berarti kemudian dia menjadi orientasi pada sejenis gitu. Jadi ada banyak
aspek ya, kita tidak bisa menjudge, tidak bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa kalau dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejenis ya yang dominan gitu, kemudian dia akan menjadi pelaku kekerasan seksual sejenis berikutnya gitu. Ini harus butuh assessment dari psikologi yang cukup ini ya cukup valid gitu ya untuk menentukan apakah memang dia kemudian orientasi seksualnya itu karena kekerasan seksual atau justru sebab bawaannya gitu. Jadi ini juga yang menjadi stigma ya bagi kelompok LGBT bahwa mereka pelaku kekerasan seksual atau justru mereka korban kekerasan seksual. Padahal tidak begitu gitu. Karena ini juga pada masyarakat yang hetero, pada komunitas yang hetero itu juga sama gitu. Semoga menjawab ya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin dari Kak Sandia Azarin yang sudah raise hand, mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya Kak untuk bertanya. Baik Kak, sebenarnya saya juga udah menurut pertanyaannya di chat, akan saya bacakan lagi kalau gitu. Jadi kan tadi sempat dipaparkan juga kalau seringkali masyarakat umum itu apalagi yang masih memiliki pikiran konservatif begitu, malah menyalahkan atau memandang remeh kepada korban dari pelecehan seksual itu. Misalnya dengan adanya stigmatisasi dan sesuatu yang seperti itu. Yang mana hal ini juga menimpa ke korban anak-anak gitu. Dan juga malahan seringkali korban itu lebih dihujat gitu daripada pelakunya. Bagaimana respon kita atau hal apa yang dapat kita lakukan jika kita adalah orang terdekat dari korban pelecehan seksual tersebut, utamanya anak-anak begitu. Terima kasih. Maksudnya perannya bagaimana ya Mbak? Maksud saya jika ke masyarakat atau ke keluarga atau ke anak? Boleh keduanya Bu, boleh dipaparkan semua. Terima kasih ya, ini pertanyaan juga sangat bagus ya. Jadi kalau kita ya kalau di kami itu tidak hanya konseling dan pemulihan, tapi kami juga punya program-program psikoedukasi ya, yang tentang bahwa bagaimana juga penanganan itu harus hati-hati ya. Kita tuh susahnya hidup di Indonesia ini kan karena saya sangat komunal ya, dan masyarakat itu sangat kepo gitu ya. Kalau terjadi kasus kekerasan seksual bukan pelakunya atau ininya, tapi memang yang lebih banyak disorot itu adalah korbannya ya, termasuk media kita. Teman-teman mungkin ingat ya pada beberapa kasus kekerasan seksual yang viral, saya itu juga sampai ini ya melihatnya kok gimana ini ya media kita mengejar sampai rumahnya korban di mana, ya orang tuanya seperti apa, bagaimana latar belakang dari korban. Sementara dari pelaku sendiri tidak disorot gitu. Kenapa kemudian ya mungkin disorot ya dari sisi ininya, tetapi tidak kemudian dicari rumahnya pelaku itu apa, latar belakangnya apa, itu justru tidak gitu. Dan di masyarakat kita adalah masyarakat yang demikian, tentunya kita harus melakukan psikoedukasi supaya masyarakat itu bukan menjadi pihak yang justru memperparah trauma yang dialami oleh korban atau keluarganya gitu ya. Jadi menghindarkan rasa ingin tahu, biarkan itu menjadi urusan dari pemulihan psikologis dan juga bantuan hukum gitu ya. Jadi masyarakat mungkin yang bisa adalah untuk membantu gitu ya. Apa yang bisa dibantu dari keluarga ini, kita juga termasuk menawarkan demikian ya dalam konteks psikologi. Untuk dukungan psikologis awal yang bisa kita tawarkan adalah apa yang bisa kita bantu gitu. Kronologi kejadian sebenarnya itu adalah hal lain, itu adalah hal dari sisi bantuan hukum gitu ya, keperluan hukum. Tetapi dari sisi pemulihan psikologis adalah yang diperlukan korban, terutama anak dan keluarga gitu ya. Itu adalah dukungan sepenuhnya, apa yang bisa kami bantu, apa yang diperlukan gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita tawarkan dibandingkan kita ingin tahu ininya ya, kejadiannya atau ininya gitu. Menjawab nggak Mbak ya? Baik Bu, menjawab kok. Terima kasih. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan ketiga, saya izin untuk mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar ya. Oke, lanjut saja langsung ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari Kak Heri dari Kota Kisaran, Sumatera Utara. Kak Heri bertanya, ketika pelaku memiliki rekaman video seks antara pelaku dengan korban sebagai ancaman, bagaimana caranya untuk si korban melaporkan ke pihak berwajib atau orang tua? Di satu sisi, jika tidak melaporkan, kejadian akan berulang-ulang. Jika melaporkan, takut video tersebut disebarluaskan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Heri untuk pertanyaan ini juga sangat menarik nih dan banyak terjadi ya. Ini yang jadi persoalan juga saat ini. Kalau boleh saya sarankan mungkin ini adalah menghubungi lembaga bantuan hukum terdekat ya. Terutama kalau lembaga bantuan hukum terkait dengan kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual adalah LBH Apik gitu ya. Kalau ini korbannya perempuan terutama ya. Dan atau juga ini apa SafeNet. Jadi di Jakarta itu ada lembaga namanya SafeNet untuk sisi keamanan. Mungkin kalau korban atau orang tua nanti akan mendatangi langsung pelaku pasti takut berisiko ya. Tetapi kalau lewat pihak penegak hukum, misalkan kita minta saran dulu dari lembaga bantuan hukum terdekat, mungkin ada saran-saran hukumnya, apakah melaporkan polisi atau dari pengacaranya nanti akan menghubungi pelaku itu ya. Seringkali kalau pelaku itu didatangi pengacara, dia akan juga ada ketakutan mungkin ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan gitu. Karena kalau supaya juga tidak salah dari sisi tindakan, saya sarankan mungkin ini ya, itu tadi melalui bantuan hukum ataupun pengacara ataupun nanti kalau memang bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum kalau memang itu ada indikasi kekerasan nantinya. Iya, semoga menjawab ya Pak Heri. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Kak Aska. Kak Aska bertanya bagaimana menghindari anak dari lingkungan yang sering kekerasan seksual pada anak dan bagaimana memberikan motivasi hidup pada anak yang sering kena kekerasan seksual sehingga tidak mempunyai motivasi untuk hidup dan bahkan lingkungan masyarakat akan mengucilkannya. Dan bagaimana cara masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan kepada korban yang terkena kekerasan seksual karena mengingat pelakunya selalu mempunyai kekuasaan yang kuat, begitu. Mbak Dian, silahkan. Ya, terima kasih. Saya sedikit cerita pengalaman saja ya. Saya kebetulan sempat tinggal di Australia 4 tahun karena suami saya mendapatkan beasiswa untuk S3 gitu. Dan saya itu pernah berbelanja di satu mall gitu ya. Saya ingin coba beberapa baju, saya ambil baju-baju itu jadi kan cukup banyak di tangan saya. Tiba-tiba ada anak yang nabrak saya gitu. Kalau teman-teman di sini dalam posisi saya apa yang kemudian dilakukan? Mungkin ini ya, secara singkat aja karena waktunya terbatas. Saya tuh langsung naruh baju-baju yang ingin saya taruh di lantai saja, saya ingin menolong anak ini, apakah terluka ketika dia nabrak saya gitu. Jadi posisinya bukan saya nabrak dia, tapi dia yang lari-lari kemudian nabrak saya. Sebetulnya kalau dari sisi kesalahan saya nggak salah ya. Tapi saya sangat kaget ketika saya nolong anak ini, ibunya itu tiba-tiba datang langsung melototi saya dan kemudian meneriaki saya, don't touch my kid gitu. Sambil matanya melotot, benar-benar marah pada saya. Saya itu sampai shock dan kaget ya, karena maksud saya menolong kok justru dimarahin oleh orang tuanya. Tapi kemudian belakangan saya cukup paham, saya menjadi paham bahwa sebetulnya orang tua ini mengajarkan anaknya untuk tidak sembarangan disentuh orang gitu. Jadi harus ada concern dari orang tuanya ya, harus ada persetujuan orang tua untuk orang lain itu menyentuh anaknya. Nah di masyarakat kita ini kan belum terbentuk demikian ya. Mungkin teman-teman juga ngalami waktu kecil dicowel-cowel ya, atau harus salim pada orang lain, cium tangan gitu ya. Yang kadang-kadang sebetulnya kan tangan ini juga banyak kuman ya, ketika sampai pada mulut atau hidung itu juga beresiko sebetulnya gitu. Jadi memang masyarakat kita harus diedukasi untuk ini ya, untuk mengajarkan pada anak-anak bagaimana juga ada hal yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Termasuk tadi ya, tidak membiarkan orang sembarangan menjual anak kita, termasuk juga di kita ini masih kurang kesadaran juga ya memposting foto anak gitu ya, memposting foto-foto anak kita di media sosial. Gitu. Di beberapa negara maju itu orang tidak sembarangan untuk memfoto anak. Misalkan gini ya, saya menyelenggarakan ulang tahun untuk anak saya gitu. Saya itu tidak boleh kemudian memasang foto-foto anak lain itu dalam sosial media saya. Dan bahkan fotonya anak saya itu sebenarnya juga tidak boleh. Kalau saya sampai ulang tahun ngundang anak-anak teman kemudian masang foto, itu bisa di-issue, bisa digugat gitu karena satu pada anak itu foto itu tidak boleh ditampakkan secara jelas karena ini menyangkut sisi keamanan child safeguarding ya, sisi keamanan dari anak. Dan juga terlebih kalau orang tua pun ya, saya memasang foto-foto orang tuanya mereka bersama saya harus izin mereka dulu gitu secara tertulis supaya saya tidak kemudian menjadi digugat gitu. Di kita itu tidak ya selalu mudah untuk menaruh foto anak dan sebagainya. Nah, pada anak-anak sendiri juga harus diajarkan bagaimana mengatakan tidak, assertive behavior ya, untuk mengatakan tidak pada orang-orang yang atau mungkin dia juga diajarkan kalau apapun itu harus minta izin orang tua ataupun guru gitu.
seperti itu. Jadi mereka harus diajarkan, apalagi sekarang ini juga ya, konten sosial media ini kan juga kadang-kadang mengandung pornografi ya. Dan tadi juga ada pertanyaan, apakah pada anak selain korban, apakah bisa menjadi pelaku gitu. Tentunya tahun lalu itu ada berita yang cukup viral juga, anak usia 9 dan 11 tahun itu melakukan kekerasan seksual pada anak yang lebih kecil gitu. Dan itu bagaimana ya, sampai ke perkosaan ya kalau nggak salah ya ini ya. Dan itu bagaimana anak yang sepertinya belum masuk pubertas tapi ternyata juga bisa gitu terjadi. Dan itu adalah dampak dari mereka menonton video porno, akses porno melalui internet yang ada di gadgetnya yang digunakan untuk sekolah sebetulnya ya. Tapi kemudian masuk konten-konten yang tidak ini. Jadi anak-anak itu harus diajarkan dari kecil tentang konten yang sehat dan juga tidak sehat gitu. Nah, seperti juga pandemi ya. Bagaimana kita menghindari pandemi kan cukup sulit juga ya. Yang bisa kita lakukan, kita tidak mungkin menghilangkan pandemi. Kita juga mungkin kesulitan menghilangkan pornografi dalam sosial dalam internet kita gitu. Yang bisa dilakukan adalah kita menghindari ya. Pada anak-anak juga diajari bahwa konten-konten yang yang konten untuk orang tua itu akan merugikan diri mereka sendiri gitu. Nah, jadi seperti anak saya berikan kebebasan untuk akses internet, tapi dia oleh sekolahnya juga selain oleh sekolahnya ternyata juga diberikan pembekalan bahwa konten porno itu akan merugikan dirimu karena berpengaruh pada sisi pemikiranmu dan nanti ke masa depanmu itu bisa terganggu gitu. Jadi ketika sekolah menyampaikan, orang tua juga menegaskan, anak itu menjadi tahu bagaimana dia menghindari, dia tidak berusaha mencari, dan kalau dia sampai ketemu dia akan bisa lari gitu. Jadi seperti pandemi kita yang bisa kita lakukan, kita hindari pada internet yang juga mengepung anak-anak kita saat ini juga bagaimana cara menghindarinya harus kita ajarkan, tidak hanya dari keluarga tapi juga dari komunitas, masyarakat, dan bahkan pemerintah melalui juga sekolah gitu. Itu kemudian ada lagi tadi yang belum terjawab ya Mbak? Apa ya tadi saya lupa. Coba saya bagaimana cara masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan kepada korban yang terkena kekerasan seksual? Nah, karena mengingat pelakunya ini ternyata mempunyai kekuasaan yang kuat. Iya betul. Sekarang kan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Ini bisa menjadi payung hukum bersama gitu. Dan sekarang juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA punya SAPA 129, itu bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kasus kekerasan berhasil gender termasuk kekerasan seksual, dan juga SAPA dari KPPPA juga menyediakan layanan satu pintu ya, dan itu mandat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tapi mungkin itu layanan sepenuhnya itu baru bisa dilakukan di tahun depan karena memang ini aturan lanjutan dari undang-undang, aturan turunannya belum ada gitu, belum jadi gitu. Jadi sepertinya baru akan berjalan tahun depan, tetapi dari pemerintah sudah ada upaya dan itikat baik untuk ini ya, untuk penanganan korban dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual gitu ya. Dan kalau justru sekarang pada sisi pelaku ya, ketika dia disebutkan sebagai kekerasan seksual, sebelum sanksi hukumnya itu jalan, sanksi sosialnya udah jalan gitu. Meskipun belum terbukti secara hukum, ya kita lihat ya dalam beberapa kasus ketika dia sudah disebutkan sebagai pelaku kekerasan seksual, biasanya masyarakat itu sudah mencap dia sebagai pelaku gitu. Dan ini yang membuat pelaku atau calon pelaku itu menjadi harus berhati-hati di masa depan karena sanksi sosialnya tidak mudah. Terlebih kalau dia tokoh gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga pada keluarganya dia, pada pekerjaan dan jadi ini satu tindakan yang dulu itu mungkin sering terjadi dan tidak terpikirkan resikonya, sekarang harus berpikir ulang untuk melakukannya gitu. Jadi fungsi undang-undang itu selain melindungi korban juga untuk mencegah pelaku untuk melakukan ini ya tindakan yang tidak sepantasnya. Baik, mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya Mbak. Jadi ini akan ada pertanyaan dari Kak Mutia. Halo, selamat sore Ibu Dian. Saya mempunyai pertanyaan dan akan saya ilustrasikan terlebih dahulu. Ada satu keluarga, ayah sambung, ibu kandung, dan seorang anak. Yang dimana setiap ada permasalahan internal, ayah sambung selalu menganggap bahwa permasalahan sudah selesai dengan cara memaksa ibu kandung untuk melayaninya. Seringkali ayah sambung tersebut tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun berinisiatif untuk mendiskusikan permasalahan untuk mencari solusi bersama, padahal sudah diajak untuk berbicara dan bernegosiasi. Dampaknya terhadap sang anak, dia rentan marah dan selalu dihantui bayang-bayang rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sang ibu. Menurut Bu Dian, apakah ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual?
dan apa ya upaya yang bisa sang anak lakukan ke depannya. Begitu, Mbak Dian. Kekerasan seksual pada ibu ya. Iya. Ya, kita juga mengenal bahwa Undang-Undang PKDRT, penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu ada 3 hal yang menyangkut kekerasan ya. Yang pertama kekerasan fisik, pemukulan dan sebagainya ya, penganiayaan. Kemudian juga kekerasan secara psikologis atau verbal melalui kata-kata, bisa juga kekerasan ekonomi, tidak memberikan nafkah, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Jadi kalau itu belum selesai dan ibu itu sebetulnya tidak punya concern ya, tidak punya persetujuan terhadap melakukan hubungan, itu juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual dalam pernikahan ya. Karena itu juga satu definisi kekerasan juga dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara upayanya ya? Mungkin si anak ini bisa menghubungi orang yang didengarkan oleh orang tuanya. Ya, kalau dia sendiri yang menyarankan mungkin sulit gitu ya. Entah pada pemuka agama yang dekat dengan keluarganya atau mungkin orang-orang yang dituakan dalam keluarganya untuk mengajak keluarga ini untuk konseling bersama gitu. Jadi penyelesaian ini kan sebetulnya menyangkut pada masalah komunikasi keluarga ya. Jadi ibu merasa belum selesai tapi ayah merasa bahwa soal itu sudah mudah terselesaikan gitu. Memang seringkali dari sisi psikologis laki dan perempuan ini kan berbeda dari cara dia memberikan pesan dan juga untuk berkomunikasi. Jadi mungkin masalah komunikasi keluarga termasuk nanti pada kekerasan seksual ini bisa juga diupayakan bantuan dari psikolog keluarga, konseling keluarga gitu. Itu saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Dian karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Akan tetapi sayang sekali ini waktunya sudah menuju Sedikit akhir. aja ya Mbak dengan Pak Oh Heri iya, nih ya. Ini masih belum siap. ini ya. Pak Heri kebetulan saya itu lebih fokusnya pada pemulihan psikologis, bantuan psikologis. Jadi kalau terkait dengan bagaimana bukti dan lain-lain itu adalah sisi hukum gitu. Jadi mungkin maaf saya tidak punya ekspertis dari sisi hukum. Jadi ini mungkin lebih baik dikonsultasikan dengan teman-teman yang memang punya keahlian ya dan profesionalitas dari sisi hukum. Karena ini menyangkut hukum apakah didapatkan atau dihapuskan itu juga saya kurang memahami gitu. Mungkin silahkan hubungi kantor bantuan hukum terdekat atau pengacara terdekat supaya bisa memberikan bantuan. Ya, semoga membantu. Atau SafeNet, bisa juga SafeNet Jakarta, nanti silahkan googling SafeNet, itu nanti juga mereka akan bisa memberikan saran. Terima kasih. Makasih maaf dipotong Mbak Cilena. Iya, nggak apa-apa Mbak Dian. Mungkin nanti bagi peserta-peserta yang masih ingin bertanya, mungkin bisa saja langsung bertanya lewat DM Visipol Crisis Center atau melalui Yayasan Pulih juga bisa mungkin ya Mbak Dian ya. Atau saya berikan email saya juga ya, silahkan teman-teman feel free kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga email ke saya. Ya. Sorry, maaf.com ya, bukan .com. Salah ketik. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Dian. Sama-sama. Nah, sesi berikutnya ini adalah pengumuman pemenang door prize atas 2 pertanyaan terbaik. Dan pemenangnya adalah yang pertama, Kak Mutia R dan Kak Sandia Azarin. Saya ulangi lagi, untuk pemenang door prize atas pertanyaan terbaik adalah Kak Mutia dan Kak Sandia Azarin. Kepada Kak Mutia dan Kak Sandia, silakan untuk menghubungi email Visipol Crisis Center untuk follow up mengenai door prize. Bisa langsung dihubungi melalui visipolcrisiscenter@gmail.com. Saya ulangi, kepada Kak Mutia dan Kak Sandia Azarin, silakan untuk menghubungi email Visipol Crisis Center untuk follow up mengenai door prize dan bisa langsung dihubungi melalui visipolcrisiscenter@gmail.com. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta untuk tidak lupa mengisi link presensi bagi yang belum mengisi. Kemudian tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Jadi sebelum kita mengakhiri acara, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi para peserta yang dapat menyalakan kameranya, silahkan untuk menyalakan kamera. Akan saya tunggu.
Baik, akan saya tunggu sebentar lagi ya. Jadi bagi yang mau ikut foto bersama, mungkin bisa langsung menyalakan kameranya. Jika tidak bisa atau sedang tidak mau, ya tidak apa-apa. Oke. Sepertinya sudah semua ya ini. Sesi foto bersama akan dipimpin oleh saya dan, oh ya tidak apa-apa, kamu Tia. Bagi teman-teman yang tidak bisa on cam tidak apa-apa ya jika tidak ikut foto. Jadi sesi foto bersama akan dipimpin oleh saya sesuai aba-aba saya. 1, 2, 3. Oke, mungkin 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dian dan peserta yang telah hadir. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman FCC yang telah merancang acara. Tidak lupa juga saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Dilena selaku MC, pamit undur diri pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Dian atas ilmu-ilmunya. Terima kasih Mbak Dian atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.